Oke, selamat pagi semua ya. Kembali lagi di YouTube saya. Baik, seperti biasa, ini selesai dari P5M. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan ya di operator berkaitan dengan cuti ya. Mengingat tiket pesawat ini kan sekarang lagi mahal-mahalnya. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman kalau misal ada terschedule cuti, contohnya di bulan April, namun di bulan tersebut ada keperluan atau ada hajat, bisa info ke HR ya, supaya nanti kalau misal tersetting cutinya bisa sesuai hajat mereka ya, asal dengan catatan tidak mengganggu operasional di lapangan, seperti itu. Oke, di kesempatan ini ada kemarin sempat ada pertanyaan ya dari salah satu teman kita, itu berkomentar seperti ini, Pak, kalau misal Bapak punya anggota atau punya admin yang mana admin itu dapat tawaran kerja di perusahaan lain, kira-kira Pak Zainal tetap mempertahankan atau mengikhlaskan atau merelakan untuk mengambil kesempatan itu? Oke, izin menjawab ya. Terkait case itu, kalau misal nantinya saya ada tim dan kebetulan admin saya dapat tawaran dari perusahaan yang lebih bagus dari segi fasilitasnya atau dari segi salary-nya atau bahkan dari segi karir ya atau jabatannya ya, kalau saya pribadi selalu mensupport ya. Jadi saya tidak akan menahan anggota saya atau tim saya kalau misal nantinya suatu saat dapat tawaran yang lebih baik. Soalnya apa, kita ini kan kerja ini punya tujuan ya, dan setiap orang pada saat bekerja juga punya tujuan dan harapan, terutama di karir mereka ya. Jadi tidak mungkin orang ingin stuck atau continue di satu posisi ya. Jadi saya akan selalu support, apalagi ini kebaikan karir dari anggota saya ya. Jadi ada perasaan bangga ya ketika kita punya tim, kita punya admin, kita punya anggota bisa berkembang ya, bisa lebih berkembang lagi, itu kita sangat bangga ya. Jadi saya nggak akan nahan ya, kalau misal ada case tersebut saya nggak akan nahan. Soalnya kesempatan itu bagi saya memang tidak hanya datang satu kali, dua kali, bahkan bisa banyak ya kesempatan. Tapi selagi ada kesempatan, tetap saya akan persilahkan kalaupun nanti ingin mengembangkan karirnya di perusahaan lain, seperti itu ya teman-teman. Dan saya belajar juga dari atasan saya dulu, bahwasanya selalu bilang ya, pada saat dulu saya di Papua, Bu Kurnia saat itu ya, itu selalu bilang ke saya bahwasanya, Zainal, kamu harus belajar ini, belajar itu. Nanti kalau misal di luar sana ya kan dapat tawaran yang lebih bagus, nah ini setidaknya kamu siap. Dan saya senang kalau misal kamu bisa lebih berkembang karena kamu punya potensi. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita suatu saat dikasih jabatan sebagai leader, berarti kita tidak boleh egois ya, hanya karena kita punya admin, kita punya anggota yang sudah klop, sudah cocok, bersinergi, namun tiba-tiba kita dituntut atau ada ruang atau ada kesempatan untuk berpisah, ya kita nggak bisa nahan. Karena apa? Ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan, bahwasanya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk lebih berkembang lagi ya, kita tidak bisa nahan tim kita atau anggota kita, kecuali kalau misal nantinya kita bisa mempromosikan di posisi yang sama pada saat ada perusahaan lain yang menawarkan. Jadi misal nih posisinya admin saya mau naik ke leader posisinya, atau misal admin saya ditawari ke perusahaan lain dengan level leader contohnya. Nah ini mungkin bisa kita tahan dengan catatan di perusahaan sekarang itu memang ada promosi untuk admin kita untuk level leader. Nah ini kemungkinan ya kita bisa coba, tapi balik lagi kita tidak bisa menahan orang ya. Kalau menurut saya kita nggak bisa nahan orang. Siapa tahu justru keputusan pindah perusahaan itu merupakan keputusan yang baik untuk dianya, baik untuk karir dia, baik untuk kesejahteraan dia. Seperti itu ya teman-teman. Kita sebagai leader itu ada perasaan senang ya ketika anggota kita ya kan, admin kita, tim kita dapat kesempatan yang lebih baik di perusahaan itu. Di perusahaan itu kita senang ya. Berarti ada chance, ada peluang untuk lebih berkembang lagi, seperti itu. Dan kalau bicara dunia kerja, apalagi tambang, ini kan sangat sempit ya. Ya siapa tahu ya kan suatu saat kita bisa bekerja sama kembali dengan anggota kita atau tim kita. Soalnya berapa banyak
admin saya itu keterima di perusahaan lain ya kan, ternyata suatu saat bisa ada kemungkinan untuk ketemu kembali ya kan, dengan posisi yang berbeda ya kan, atau bahkan posisi yang lebih tinggi. Itu ya teman-teman. Kalau saya tetap akan kasih kesempatan untuk anggota saya lebih berkembang di perusahaan lain. Kalaupun nanti tim saya akan berkurang, ya berarti itu tugas kita nyari pengganti dari anggota saya yang keluar tadi ya. Gimana caranya kita dapat orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sebagai leader, kira-kira kalau misal ada case seperti itu, apakah akan ngasih kesempatan adminnya atau anggotanya untuk pergi ke perusahaan lain untuk lebih berkembang, atau memilih untuk mempertahankan mereka? Coba teman-teman komen di bawah ya. Terima kasih.